Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kita semuanya. Insan pendidikan yang ada di Kecamatan Jatisrono, khususnya dan secara umum di Wonogiri. Selamat berjumpa kembali dengan kita semuanya, pejuang-pejuang hebat yang ada di Jatisrono. Yang terhormat, Ibu Sri Hartati Sarireni, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Jatisrono, dan juga yang kami hormati Ibu Martuti, Kepala SDN Kutolawas, serta Pak Suparno, Kepala SD Negeri Lem, dan juga yang kami hormati fasilitator kami Ibu Inayah Malahayati yang saat ini berada di Semarang. Dan juga teman sejawat Pak Wahyu Setiawan yang sama-sama CGP dari Jatisrono yang hari ini akan mencoba untuk berbagi bersama panjenengan semua tentang hal-hal positif yang ada di Jatisrono ini. Nanti akan kita coba untuk kembangkan bareng-bareng, dan obrolan kita nanti tidak lama, insya Allah nanti pukul 13:20 kita sudah selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum acara dimulai, mohon izin menyampaikan acara yang akan kita lalui bersama dalam kurun waktu 45 menit ke depan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SDN Kutolawas, dan selanjutnya adalah penguatan dari Ibu kita, Ibu Sri Hartati Sarireni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Jatisrono. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi budaya positif yang ada di sekolah dengan narasumber nanti Bapak Wahyu Setiawan dan saya sendiri Joko Susilo. Dilanjutkan tanya jawab, barangkali nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, ide-ide kreatif dari panjenengan semua akan kita coba untuk tampung dan akan kita kembangkan untuk Jatisrono semakin lebih baik, Jatisrono yang bisa, Jatisrono yang luar biasa, dan diakhiri dengan kesimpulan serta penutup. Sebagai insan yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai insan Pancasila, mari sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa dulu. Sesuai agama ataupun kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, meniti anak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Kutolawas kepada beliau Ibu Martuti, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Joko. Agak feedback Pak Wahyu, mungkin agak digeser, bisa. Mohon maaf sebentar ya Pak Joko. Ibu. Sofi Pak. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Martuti, suaranya sudah masuk dan saat ini Pak Joko, terima kasih. 4 SD, Bu. Oh dari iya, SDN Pak Joko. SDN Pelem, SDN Ngerompak, dan juga SDN Panggulangin 2, begitu. Iya, Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak limpahan rahmatnya, taufiknya kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari ini, siang yang sangat baik ini, kita bisa bersama-sama di Zoom meeting. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang terhormat Ibu Sri Hartati Sarireni, SPD MPD, Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisrono. Yang kami hormati pula Ibu Inayah Malahayati, fasilitator pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Juga dari Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu yang saya hormati, baik dari SDN 1 Pelem, SDN 1 2 Tanggulangin maupun SDN Ngerumpak dan juga SDN Kutolawas. Kemudian yang saya hormati pula, yang tidak lupa Bapak Parno mungkin yang belum hadir selaku motivasi saya, yang bisa memotivasi saya. Mestinya tadi hari ini Pak Parno. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini di sela-sela aktivitas panjenengan semua, pada kesempatan siang hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh dua teman guru hebat kita yang saat ini melaksanakan CGP, yaitu Bapak Joko Susilo SPD dan Bapak Wahyu Setiawan SPD. Dan saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Juga sangat bangga terhadap kegiatan diseminasi aksinya hari ini. Saya juga bangga dan selalu mengikuti kegiatan dari CGP ini dan mendukung sepenuhnya kepada kedua bapak tersebut, yang sampai saat ini masih aktif dan selalu progres, benar-benar sangat membanggakan. Saya juga sangat berharap bisa merasakan dampaknya baik bagi peserta didik maupun bagi guru yang lain. Saya bangga dan akan selalu memberi motivasi kepada beliau berdua. Karena kegiatan ini sangat menginspirasi, memberikan semangat kepada guru yang lain, karena setelah pelaksanaan CGP yang mungkin sampai ke-9, Bapak guru berdua ini, baik Bapak Joko maupun Bapak Wahyu, atau saya sering menyebutnya Bapak Wawan, nanti saya lupa nih, Bapak Wawan itu benar-benar termasuk guru yang potensial membanggakan kami. Mudah-mudahan ke depannya atau nanti pada gilirannya akan memberikan inspirasi kepada guru yang lain sehingga mengikuti jejaknya bisa mendaftar di CGP 10, 11 dan seterusnya. Insya Allah akan berdampak baik terhadap kegiatan pembelajaran, baik di SDN 1 Pelem maupun di SDN Kutolawas. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi bagi guru yang melaksanakan diseminasi, dan bagi rekan-rekan guru, selamat mengikuti sampai berakhirnya acara ini. Saya serahkan semuanya, ikuti dengan serius, sepenuh hati, dan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan niat ikhlas tanpa keterpaksaan akan memberi dampak yang baik, memberi manfaat yang dapat kita rasakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan dan mengikuti diseminasi. SD Pelem, SD Kutolawas, duduk bersama sambil bernyanyi. Ayo kita jangan malas, ikuti diseminasi sepenuh hati. Akhirnya banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun kepada Bu Martuti, Kepala SDN Kutolawas, yang telah memberikan apresiasi dan juga sambutan serta motivasi kepada kami semuanya pelaku pendidikan, insan pendidikan yang ada di Jatisrono. Semoga tetap sehat nggih Bu nggih. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, meniti acara selanjutnya yaitu penguatan dan juga motivasi dari Ibu kita, Ibu Sri Hartati Sari Reni, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Jatisrono. Bu Reni, selamat siang Bu Reni. Selamat siang Mas Joko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga Bu Reni paling menggantikan Bu Reni untuk kami semuanya. Kami tunggu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ini bersamaan dengan kegiatan di SD Negeri 1 Rejosari
Mohon maaf kalau suara agak terkendala nggih, karena di luar ada kegiatan anak-anak. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Bu Inaya dari Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saat ini mendampingi dalam acara ini dari Kutha Lawas, Pelem, Ngerumpak berapa Mas? Ngerumpak 1 apa ngerumpak 2? Ngerumpak 1 Bu. Ngerumpak 1, kemudian Tanggulangin 2. Juga salam semangat untuk teman-teman semua yang saat ini bergabung. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, sehat dan tetap semangat, selalu dalam kebaikan dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu, saya mau matur apa ya? Mau matur apa Mas Joko? Yang pertama tentunya saya sangat bangga dengan penjenengan semua yang selalu tidak pernah berhenti dalam belajar dan tidak pernah merasa bosan, apapun kondisinya selalu belajar. Saya selalu bangga dan itu menjadi kekuatan untuk kita semua dalam rangka memajukan pendidikan khususnya di Kecamatan Jatisrono. Kemudian ucapkan terima kasih juga Mas Joko, Pak Wahyu, Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu itu saya menyebutnya Mas satu-satu Mbak Martuti. Beliau paham kalau saya menyebut satu-satu itu pasti yang menjawab Mas Wawan. Wan itu kan satu-satu. Itu penjenengan berdua harapan kami untuk kemajuan pendidikan Jatisrono. Saya harapkan nanti bisa memotivasi teman-teman untuk mengikuti program-program ini supaya bisa ya bergerak bersama, bergerak serentak untuk kemajuan pendidikan khususnya di Jatisrono. Dan nanti saya harapkan teman-teman yang belum, khususnya yang masih muda-muda nggih, masih usianya masih bisa memenuhi syarat administrasi ya, ikuti program-program pemerintah dengan kondisi yang ada tentunya. Monggo selalu tetap semangat dalam setiap event dan saya yakin panjenengan didampingi fasilitator yang hebat. Salam sehat Mbak Inaya apa Bu Inaya nggih. Kayaknya masih Mbak. Monggo Ibu. Soalnya mesti genah tua saya. Terima kasih Bu Inaya yang sudah mendampingi teman-teman hebat saya nggih, Mas Joko, Mas Wawan. Mudah-mudahan dengan pendampingan panjenengan teman-teman kami menjadi tambah semangat dan kami mohon selalu arahan-arahan untuk teman-teman agar bisa menyelesaikan program ini dengan lancar, tidak ada kendala suatu apa. Kemudian teman-teman kami berdua, Mas Joko, Mas Wahyu, pokoknya tetap semangat. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah. Dalam kebaikan kita harus selalu semangat. Tularkan kebaikan-kebaikan panjenengan untuk teman-teman semua, khususnya di Jatisrono. Warnai dengan warna-warna indah yang insya Allah nanti membanggakan kita semua untuk Jatisrono. Ngaten Bapak Ibu, teman-teman, kami titip Mbak Inaya, teman-teman kami borong pendampingan berikutnya nggih, dan selamat beraktivitas, selamat belajar bersama, dan tentunya selamat menjemput barokah. Mohon maaf kami harus berbagi waktu dengan kegiatan lain, nanti kami off cam. Ngaten nggih Mas Joko, Mbak Inaya, Mas Wawan, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, demikian tadi sambutan dari Ibu kita, Ibu Sri Hartati Sarireni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan yang
selalu setia membersamai kita, bahkan 24 jam beliau siap untuk membersamai kita semuanya dalam rangka memajukan pendidikan yang ada di Jatisrono khususnya, dan secara umum tentunya di Wonogiri dan juga di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, saat ini sudah hadir bersama kita juga fasilitator kami dari Semarang, Ibu Inayah Malahayati. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami memulai presentasi, mohon izin diberi penyemangat sedikit Bu dari Ibu Inayah, karena kami sangat kangen motivasi-motivasi dari Suruh yang tentunya sangat istimewa. Begitu. Matur suwun Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nggih, ada Pak Wahyu, ada Bu Kepala Pak Wahyu tadi nggih. Terus ada Bu Siti Fatimah, Bu Nur Rela dan sebagainya. Dari Kepangan, nama saya Inayah Malahayati. Saya kebetulan diberikan tugas dari BPGB Jawa Tengah untuk menjadi fasilitator di kelasnya Pak Wahyu dan Pak Joko. Ya, setahu saya, pada pengetahuan saya, Pak Wahyu dan Pak Joko itu adalah CGP yang sangat luar biasa, selalu mengerjakan tugasnya itu tepat waktu. Bapak Ibu keren banget ya, meskipun kami tahu bahwa Pak Wahyu sibuk, Pak Joko juga sangat sibuk, tapi luar biasa sekali mereka bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman di Wonogiri yang ini kan sudah dibuka di angkatan 11, dan insya Allah kalau di Kabupaten Wonogiri kebagian bahan untuk dapat PGP angkatan 11, monggo sami daftar nih teman-teman semuanya. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, saya di sini memang posisi saya fasilitator, tapi saya betul-betul Pak Joko. Tampaknya Bu Inayah low signal tampaknya. Oh ya. Oke, sebentar saya konfirmasi via dulu. Ya, tampaknya Bu Inayah mengalami gangguan jaringan, dan alhamdulillah pada intinya beliau sudah menyapa kita dan memberi motivasi kepada kita semuanya, sesuatu yang istimewa. Oke, beliau menyampaikan masih mencoba untuk masuk kembali. Kita tunggu dulu sebentar ya Pak Wahyu. Iya Pak. Terima kasih Mbak Nurlela yang telah bergabung. Kemudian tadi saya melihat juga ada Bu Wijiati dari Gunung Sari sempat bergabung juga, serta kakak saya yang dari SDN 1 Jatisrono, Mbak Nani Retnowati. Matur nuwun, terima kasih sudah bergabung membersamai kami di sini. Mbak Nani, sehat-sehat selalu Mbak Nani. Sehat Mas. Matur nuwun nggih Mbak Nani, kersa gabung, kita speak dulu sebentar. Mas. Pak Wahyu Setiawan mungkin bisa sambil mempersiapkan PPT yang nanti akan dipresentasikan. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kita mencoba untuk
sekolah kita itu bisa diterima di masyarakat itu bagaimana. Jadi yang paling penting itu adalah sebuah kerjasama, sebuah kolaborasi antara kita dan sekolah begitu. Ya, terima kasih, kita lanjutkan. Beliau Ibu Inayah sudah bergabung, mohon dilanjutkan kembali motivasinya yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Joko dan Pak Wahyu tadi sempat terpental. Ada sih tadi sinyalnya, tapi kok tiba-tiba kok hilang. Mohon maaf. Beliau berdua, Pak Wahyu dan Pak Joko ini sangat luar biasa. Sebenarnya saya yang belajar banyak kepada mereka berdua, Bapak Ibu, kepada mereka beliau berdua, karena memang banyak ilmu yang saya dapatkan, kaitannya apalagi dengan pembelajaran, kaitannya dengan manajemen sekolah, kaitannya dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar saya belajar hal yang baru, karena memang mungkin ya sama-sama di Jawa Tengah, Bapak Ibu kita, tapi mungkin ada kebudayaan yang sudah berbeda seperti itu. Apalagi di daerah Wonogiri itu masih kental banget, Jawanya itu masih sangat kental. Pada seperti saya itu sudah agak-agak hilang sedikit gitu, tapi meskipun kita sama-sama di Jawa Tengah, tapi saya lihat di tiap-tiap sekolah di Wonogiri itu memang ada gamelan dan sebagainya. Saya tuh ketika ketika Pak Joko mengikuti kegiatan ruang kolaborasi, itu ada suara gamelan, seperti itu bikin adem Bapak Ibu. Jadi memang sebenarnya saya yang belajar banyak dari beliau berdua. Insya Allah Pak Joko, Pak Wahyu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, saya yakin. Jadi ingat dengan nasihatnya orang yang sibuk maka akan selesai, seperti itu. Memang seperti itu Pak Joko. Jadi kalau orang sibuk itu diberikan pekerjaan, insya Allah juga akan selesai. Entah bagaimanapun caranya, entah bagaimanapun hasilnya, pasti akan selesai. Saya yakin Pak Joko dan Pak Wahyu bisa menyelesaikan kegiatan program pendidikan guru penggerak ini dengan sangat baik. Insya Allah nanti di bulan April C-nya hilang ya Pak, kita sama-sama C-nya hilang. Pak Joko dan Pak Wahyu, Pak Wahyu dari PGP reguler, saya yang rekognisi, kita insya Allah sama-sama C-nya hilang Pak, dan insya Allah nanti membawa berkah barokah buat kita semua, dan yang pasti adalah membawa manfaat untuk murid kita dan untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Pak Joko. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf tadi sempat terpental. Salam kenal untuk teman-teman semuanya dan tetap semangat. Ngaten nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, dan Bu Ina nanti akan bersamai kami juga, saya dan Pak Wahyu dari jam 2 sampai jam 5 nanti. Iya, berarti ada istirahatnya. Baik Bapak Ibu yang dihormati dan kami muliakan, tak lama-lama presentasinya akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Setiawan terkait dengan budaya positif akan segera disampaikan, dan nanti akan kita kupas bersama antara saya dan juga Pak Wahyu Setiawan serta Bapak Ibu sekalian yang saat ini bergabung bersama kita semuanya. Terima kasih Pak Wawan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada penjenengan, dan nanti kita akan tutup pada waktu pukul 13:20 karena nanti akan kita gunakan closingnya sampai dengan 13:30. Begitu Pak Wahyu, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Joko yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang kami hormati Ibu Korwil BD Kecamatan Jatisono, Ibu Sri Hartatisari Reni SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Fasilitator Ibu Inayah, dan yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kutolawas Ibu Martuti, dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula yang hadir pada room meeting hari ini. Yang selanjutnya kami akan mempresentasikan, izin share screen dahulu ya Pak Joko. Oke, lanjut. Sudah terlihat Pak Joko? Sudah Pak. Yeah.
Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan mempresentasikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa saja yang dipelajari di dalam konsep inti budaya positif? Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama tentang paradigma belajar, yaitu tentang miskonsepsi, jadi tentang teori kontrol. Bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang selanjutnya yaitu mari kita mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi mari kita ubah paradigma-paradigma dari stimulus respon tadi, paradigma kita selama ini kita ubah berdasarkan yaitu teori kontrol yang telah saya bacakan tadi. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
nilai kebajikan yang kedua yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan yang kaitannya dengan keterampilan hidup atau life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kaitannya dengan motivasi perilaku manusia, itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Adapun hukuman, ciri hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi, yaitu terdiri dari terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu terdiri dari proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari program guru penggerak ini yang ditekankan yaitu para guru hendaknya melakukan restitusi, menghindari hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di sini ada contoh yaitu penerapan 5 posisi kontrol guru, misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini berupa penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berupa penghukum. Dan pembuat merasa bersalah yaitu dengan kalimat, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya, sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya.
Ini sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, untuk teori kontrol posisi kontrol guru yang ditekankan di dalam program guru penggerak yaitu nomor 3, 4, dan 5. Kalau bisa kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer, kita menghindari sebagai penghukum atau merasa berbuat salah. Sekarang dengan keyakinan kelas. Jadi mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memiliki perbedaan. Kalau peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek atau tanpa persetujuan pihak siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas itu persetujuan antara guru dan murid selanjutnya ditaati bersama. Itu perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa ciri, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah tujuannya hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah anak yang bermasalah. Itu untuk di program guru penggerak ini menggunakan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya ini, yaitu kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Jadi tidak seolah-olah anak itu merasa bersalah. Terus selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Yaitu yang pertama kata-katanya, kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanyakan alasan apa yang anak lakukan melakukan perbuatan itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melihat sesuatu yang penting buat kamu. Jadi intinya kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan kepada murid tersebut mengapa itu berbuat salah, alasannya apa melakukan hal itu. Terus selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kaitannya dengan keyakinan yang telah kita buat, ini ditanyakan kepada siswa. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Inilah jadi untuk budaya positif, intinya yaitu tentang kita membuat tentang keyakinan kelas, kita menyelesaikan masalah yaitu dengan restitusi, dan kita menjadikan posisi kontrol guru itu di 3 hal, yaitu sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan yaitu cita-cita
di dalam standar nasional pendidikan. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, dari beberapa yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Setiawan, itu salah satunya adalah budaya positif dan juga segitiga restitusi. Nah, di sekolah kita itu dulu mungkin sering mendengar tentang bagaimana hukuman itu kita terapkan kepada siswa, bagaimana konsekuensi kita berikan kepada siswa. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggali tentang restitusi. Nah, restitusi ini ya, kalau ada sebuah kesalahan, maka kita akan mencoba untuk mengarahkan anak belajar dari kesalahan itu. Jadi bukan sebuah hukuman, tetapi kita akan lebih jauh lagi, lebih menukik lagi kepada bagaimana anak itu bisa belajar dari kesalahan. Itu misalkan anak membuat kesalahan mungkin nulis di meja menggunakan tipek atau apa, jelas itu salah. Kemudian bagaimana misalkan ada seorang anak yang mungkin membuli temannya, ini bullying dan seterusnya, itu jelas salah. Maka akan kita mencoba untuk dengan restitusi. Ya, yang pertama dengan menggali, menginvestigasi apa yang menyebabkan sebuah kesalahan itu. Jadi kita tidak serta-merta untuk memvonis sebuah kesalahan anak. Misalkan anak salah, kemudian langsung kita beri hukuman, tidak. Tetapi akan lebih jauh kita korek ke dalam. Apa sih sebabnya anak kok bisa berbuat seperti itu? Nah, harapannya setelah itu nanti kita tidak akan terulang lagi. Anak juga tidak akan terulang kembali. Nah, terkait dengan disiplin positif itu adalah hal-hal kebaikan-kebaikan yang tentunya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukannya di sekolah. Ini sudah pernah melakukannya di sekolah. Nah, salah satu contohnya mungkin di sekolah itu mungkin setiap Senin ada upacara bendera. Nah, di sana itu sudah bisa dikatakan sebuah budaya yang positif. Sebuah budaya yang positif itu bisa dikatakan positif menjadi membudaya ketika hal tersebut dilakukan secara kontinu. Jadi bukan hanya sebatas program, tetapi lebih kepada gerakan gitu. Maksudnya gitu. Satu contoh ya upacara. Upacara sudah jelas berlanjut ya setiap hari Senin ataupun pada hari-hari tertentu pada saat peringatan-peringatan hari besar gitu. Kemudian selain itu mungkin di hari Selasa kita bisa mengadakan kegiatan A, kegiatan B dan seterusnya. Dan juga Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu. Nah, hal-hal yang positif ini kita lakukan pembiasaan di setiap harinya, di setiap waktunya. Jadi bukan hanya obor belara, mungkin ini musimnya literasi, semuanya literasi, tapi setelah itu tidak ada. Setelah itu vakum. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu, ending yang paling penting. Ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, sebuah event, budaya positif, disiplin positif, nanti endingnya, produknya itu ada. Produknya apa? Ya macam-macam, mungkin ada yang karakter, gitu. Yang paling utama nanti karakter Bapak Ibu. Misalkan kita membuat program pelatihan atau mungkin literasi bahasa Jawa, gitu. Nek di SD Pelem itu ada literasi, multiliterasi yang salah satunya di setiap hari Kamis itu ada Esmati Jawi. Nah, salah satu ukurannya ya, salah satu indikatornya, indikator keberhasilannya ketika karakter anak itu berubah. Nah, ini penting. Kita sangat sadar ya, ketika anak-anak masuk ke SD tentunya banyak sekali perubahan, banyak sekali hal-hal yang baru untuk mereka. Dan juga kita sangat paham, sangat unik anak-anak yang dari TK baru masuk SD itu seperti apa. Mungkin kita tidak menafikan ada yang miso, ada yang ngomong jorok-jorok, ada yang ABC dan setelah ila akhiri, banyak sekali. Nah, seiring dengan waktu, harapan kita Bapak Ibu, dengan adanya restitusi ini, ya, kita tidak serta-merta untuk menyalahkan, itu salah, langsung dihukum, tidak. Tetapi kita kaji lebih dalam. Kita analisis, apa sih sebabnya anak itu bisa miso-miso.
anak itu bisa overacting, anak itu bisa nangisan, anak itu bisa cengeng, anak itu sering lapor ke kantor dan seterusnya, kita cari penyebabnya. Nah, begitu Bapak Ibu, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:22, barangkali ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan, monggo, mari kita speak tentang kemajuan pendidikan yang ada di Jatisrono. Pak Wahyu, apakah share screen saya muncul, Pak Wahyu? Oke, Pak, muncul, Pak. Nah, di penghujung diskusi siang hari ini, Bapak Ibu, sedikit akan kita sampaikan tentang renungan kita ya, renungan yang disampaikan oleh guru kita, guru pendidikan kita, bapak pendidikan kita yang ada di Indonesia. Nah, tentunya bukan hanya Ki Hajar ya. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mungkin kalau kita kembali ke masa-masa ulama dulu, ke masa-masa awal dulu, tentunya banyak sekali tokoh-tokoh penemuan, tokoh-tokoh penemu, tokoh-tokoh yang itu menjadi literatur sendiri untuk dunia pendidikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu ataupun sejenisnya, keindahan ukiran, dan juga cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru yang seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Ini penting untuk kita Bapak Ibu. Nah, bedanya jika tukang kayu di dalam membuat ukiran, ini adalah apa yang dihadapi adalah benda yang mati, menjadi sebuah ukiran yang sangat berharga, sangat istimewa. Di sini kita sebagai guru, yang kita ukir adalah manusia yang memiliki hidup, memiliki lahiriah, dan juga batiniah. Nah, ini menjadi PR tersendiri untuk kita semuanya, untuk kita semakin belajar lebih dalam. Jadi kalau kita ingat kembali kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, itu di dalam Al-Baqarah insya Allah ayat 44 itu. Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya. Mengapa kalian menyuruh berbuat kebaikan sementara kalian sendiri tidak mau berbuat baik? Nah, konsekuensinya ketika kita menyuruh anak-anak untuk belajar, tetapi kita enggan untuk belajar. Nah, ini ironis. Kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat, ini yang beragama Islam ya. Sementara gurunya sendiri tidak sholat. Ironis bagi kita. Mungkin untuk agama yang lain, katakanlah agama yang Kristen mungkin ya, menganjurkan anak-anaknya untuk berangkat ke gereja, untuk kebaktian, ataupun agama yang lainnya untuk beribadah. Tetapi dia sendiri sebagai guru itu tidak memberi contoh yang terbaik. Maka disinilah yang paling utama bagi kita adalah doa. Doa seorang guru ini sama dengan doa orang tua. Jadi penting bagi kita untuk anak-anak kita. Maka jangan sampai kebalik kita itu. Kadang kita itu menempatkan doa di paling terakhir. Wah, nek iki ora berhasil nanti sekali dewi nganggo doa. Jangan. Tetapi kondisinya harus dibalik. Doa ini harus mapan, harus bertempat di paling awal, di paling utama. Setelah itu baru sebuah usaha dan usaha ini. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai penutupnya di siang hari ini sedikit kita sampaikan sebuah pantun ya. Dan niat ikhlas segera bergegas, dukung aktif semua secara aktif ya, dukung semua secara aktif, kuatkan tekad di tempat tugas bersama lestarikan budaya positif. Selanjutnya pagi-pagi berangkat sekolah,
di sekolah belajar huruf Latin. Jika banyak tutur kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13:27. Ada waktu 3 menit, barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo. Kalau tidak ada, kita tutup. Monggo Bu Martuti. Matur nuwun Pak Wawan. Terkait dengan restitusi tadi, dalam menyelesaikan masalah, untuk melakukan proses restitusi itu sebaiknya di dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka. Niko mawon, nggih, matur nuwun. Oh nggih. Tergantung kondisinya Bu. Intinya restitusi itu lebih kepada pendekatan personal. Dan mungkin nanti juga kita sesuaikan. Satu contoh, misalkan kita gurunya laki-laki, ya, gurunya cowok. Kemudian anak-anak yang bermasalah itu perempuan. Nah, ini lebih baik nanti di tempat terbuka. Misalkan nanti tertutup harus ada guru yang lain, saksi. Jadi ini sangat penting bagi kita. Itu intinya itu. Saya kira. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika kita melakukan restitusi sebuah masalah, intinya hanya itu, Bu. Jadi kita jangan langsung menghukum, tetapi kita lebih pelajari lebih jauh apa sebabnya. Satu contoh kemarin, Bu, di tahun ajaran yang kemarin, sebelum tahun ajaran ini, ada satu anak kami yang kelas 6, saat itu mau menjelang ujian akhir, tetapi anaknya tidak mau berangkat ke sekolah. Ya ternyata di rumah itu sudah ada polemik lebih dalam ternyata. Jadi penyebabnya hanya itu. Ketika mau berangkat ke sekolah, ibunya mendukung tetapi ayahnya tidak. Ayahnya itu hanya sebatas kata-kata, "Alah sekolah ngopo." Lah ini anaknya langsung frustasi di rumah gak mau berangkat sekolah. Ternyata sebabnya itu. Kemudian kita cari lebih dalam lagi. Gitu Bu Martuti, semoga tidak puas dengan jawaban saya. Puas Pak Joko, matur nuwun. Sami-sami Bu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, tampaknya cukup untuk siang hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi tambahan timbangan amal kebaikan kelak ketika kita di negeri akhirat. Amin. Semoga keberkahan selalu mengalir kepada kita semuanya, dan pendidikan yang ada di kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk buka kamera Bapak Ibu.